Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, kami dari kelompok 4. Nama saya Haikal Ananda Perdana. Di sini kami akan membahas petunjuk adanya evolusi dan fenomena yang berkaitan dengan adanya teori revolusi. Evolusi dapat kita artikan sebagai perubahan struktur tubuh makhluk hidup secara perlahan-lahan dalam kurun waktu yang lama. Evolusi ini berasal dari kata evolvo yang berarti membentang, sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa petunjuk adanya evolusi adalah suatu bukti yang merujuk pada adanya perubahan struktur makhluk hidup dalam kurun waktu yang lama. Petunjuk adanya evolusi yang pertama adalah fosil. Fosil ini adalah sisa makhluk hidup yang telah membatu dan terperangkap di dalamnya. Fosil ini sifatnya jarang ditemukan secara lengkap atau utuh karena umumnya hanya merupakan sebuah bagian dari makhluk hidup. Faktor-faktor yang menyebabkan temuan beberapa bagian fosil ini yaitu yang pertama lipatan batuan bumi, yang kedua pengaruh air, angin, dan bakteri, yang ketiga hewan pemakan bangkai, yang keempat jenis organisme yang tidak menjadi fosil seperti contohnya amuba, lalu keadaan lingkungan. Nah, contoh dari penemuan fosil yaitu fosil Titanosaurus di selatan kota Neuquén, Argentina pada 2016 yang berusia 140 juta tahun. Ini juga dinobatkan sebagai penemuan fosil terbesar selama penelitian fosil ini. Saudara Timothy, dan di sini saya akan menjelaskan bukti adanya evolusi bagian kedua, yaitu ada variasi individu. Di dunia ini tidak dijumpai ada dua individu yang sama. Bahkan anak kembar pun pasti bisa mempunyai suatu perbedaan. Jadi antara individu dalam suatu spesies itu terdapat variasi. Hal ini terjadi karena pengaruh berbagai faktor, contohnya kayak suhu, tanah, dan juga makanan. Nah, di mana seleksi terhadap jenis hewan dan tumbuhan selama bertahun-tahun ini menghasilkan variasi atau varian yang jauh berbeda dengan nenek moyangnya. Variasi muncul karena adanya perubahan susunan yang terjadi pada gen melalui proses reproduksi yang dilakukan secara seksual, dan juga dapat terjadi karena adanya transfer gen. Selain itu, variasi yang ada dalam suatu populasi muncul karena terjadinya mutasi. Makanya hubungan antara sifat gen dan variasi dalam populasi, yaitu perubahan yang terjadi pada gen, akan mengakibatkan munculnya variasi dalam populasi. Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa adanya variasi merupakan petunjuk adanya evolusi yang menuju terbentuknya spesies-spesies baru, dan lebih jelasnya bisa dilihat di gambar. Nama saya Dava Ramadan. Ketiga, analogi dan homologi. Perbandingan anatomi menunjukkan bahwa ternyata bentuk makhluk hidup yang berbeda-beda sebenarnya memiliki kesamaan struktur dasar. Adanya kesamaan struktur tersebut diduga memiliki asal-usul yang sama atau berkerabat yang dekat. Perbandingan anatomi terbagi menjadi dua, yaitu homologi dan analogi. Homologi adalah bagian anggota tubuh organisme dengan struktur dasarnya yang sama, namun fungsinya berbeda. Contohnya adalah anggota depan pada hewan seperti buaya, kadal, kelelawar, burung, paus, kuda. Dan pada manusia yang terdiri atas lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, pergelangan, telapak, dan jari-jari. Yang kedua, analogi. Analogi adalah bagian anggota tubuh organisme yang memiliki fungsi yang sama namun strukturnya berbeda. Contohnya itu seperti sayap pada kupu-kupu, sayap pada burung, sayap pada capung, dan sayap pada kelelawar. Semua organ tersebut memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk terbang. Ada pula sirip ikan yang memiliki sirip paus atau penguin yang sama-sama berfungsi untuk berenang. Perkenalkan, nama saya adalah Nathan Mas Paman dari 12 IPA 3, dan saya di sini menjelaskan tentang seleksi alam dan seleksi buatan. Baik, saya akan menjelaskan tentang seleksi alam terlebih dahulu. Sebelum itu, seleksi alam adalah pemilihan yang dilakukan oleh alam untuk memilih makhluk hidup yang dapat terus bertahan hidup dan makhluk hidup yang tidak dapat terus bertahan hidup. Nah, makhluk hidup yang terus dapat bertahan hidup akan tetap hidup, sedangkan yang tidak dapat bertahan hidup tentunya akan mati. Selama kehidupan di bumi yang terus berlangsung, peristiwa alam juga akan terus berlangsung menyertai aktivitas dari kesiapan makhluk hidup. Peristiwa alam tersebut dapat berlangsung setiap saat dan setiap waktu juga, tanpa adanya kelangsungan hidup makhluk hidup seperti banjir, tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi, dan bencana alam lainnya.
Lalu saya akan menjelaskan tentang sejarah dari seleksi alam. Seleksi alam jadi tidak terlepas, tidak jauh-jauh dari si Charles Darwin. Charles Darwin lahir pada tahun 1809 hingga 1892, memiliki nama panjang Charles Robert Darwin. Dia adalah ilmuwan asal negara Inggris yang menemukan hasil penelitian di Pulau Galapagos untuk menunjang teori evolusi. Charles Darwin ini pun disebut sebagai bapak evolusi karena dia memiliki data. Dia disebut sebagai bapak evolusi karena dia memiliki data yang lebih lengkap untuk menguatkan teori evolusi dibandingkan dengan penemu-penemu teori evolusi sebelumnya. Charles Darwin mengeluarkan 2 buku yang memberikan andil yang cukup penting bagi perkembangan teori evolusi, yakni satu adalah On the Origin of Species by Means of Natural Selections tahun 1859. Ia menyimpulkan makhluk hidup saat ini merupakan hasil proses evolusi yang sangat panjang. Dari makhluk bersel satu yang membelah menjadi makhluk bersel banyak, ia pun yakin bahwa umur bumi ini sebenarnya sudah sangat tua dan manusia sudah sangat panjang riwayatnya. Namun, baginya, asal-asal dari manusia ini masih menjadi tanda tanya. 2. Ia memiliki buku The Descent of Man pada tahun 1857. Nah, jadi 2 inti dari pokok dari teori si Darwin ini adalah adanya spesies hidup di masa sekarang yang berasal dari masa yang hidup di masa lampau, lalu evolusi itu terjadi karena adanya proses seleksi alam atau natural selections. Lalu saya akan menjelaskan tentang teori dari seleksi alam. Teori seleksi alam ini bersandar pada 3 prinsip utama ya, tidak jauh-jauh, di mana pada setiap generasi dihasilkan keturunan yang jumlahnya banyak, lebih banyak daripada yang dapat didukung oleh sumber-sumber yang terbatas, misalnya makanan, air, tempat teduh, dan pasangan kawin. Kedua, terdapat variasi yang dapat diwariskan dalam populasi keturunan yang besar. Terjadinya kompetisi demi kesintasan yang menyebabkan varian-varian yang teradaptasi dengan lebih baik tersebut. Lingkungan tertentulah yang akan berhasil dan ia akan menghasilkan keturunan yang mewarisi sifat-sifat adaptif tersebut. 3. Seluk-beluk alami adalah pentingnya populasi dalam evolusi. Suatu populasi adalah satuan terkecil yang dapat berkembang. Evolusi dapat diukur sebagai perubahan dalam pembagian relatif variasi dalam suatu populasi selama beberapa generation. Contoh kerja seleksi alam adalah kegiatan para saintis yang menguji hipotesis Darwin bahwa paruh burung finch Galapagos ini saya ingatkan kembali adalah pulau yang tadi ia kunjungi ya untuk mempelajari tentang teori evolusi ini. Menurut dia, ia merupakan adaptasi evolusioner terhadap sumber makanan yang berbeda. Masih jelas pastinya teringat di benak kita tentang teori evolusi yang menceritakan bahwa awalnya tuh ada jerapah leher pendek dan ada jerapah leher panjang. Nah, lalu jerapah leher panjang lebih mudah menjangkau daun-daun muda yang tempatnya memang lebih tinggi dibandingkan dengan jerapah yang berleher pendek. Akhirnya, jerapah berleher panjang dapat bertahan hidup, sedangkan jerapah berleher pendek dipercaya sudah punah. Inilah yang Charles Darwin sebut sebagai seleksi alam. Jadi seleksi alam itu intinya adalah proses di mana mutasi genetika yang meningkatkan reproduksi menjadi lebih umum dari generasi yang satu ke generasi lainnya pada sebuah populasi. Ia sering disebut sebagai mekanisme yang terbukti sendiri karena variasme terwariskan terdapat dalam populasi organisme. Lalu, organisme menghasilkan keturunan yang lebih dari yang dapat bertahan hidup. Ketiga, keturunan-keturunan ini bervariasi dalam kemampuannya bertahan hidup dan reproduksi. Lalu 2, ada seleksi buatan. Jauh sebelum Darwin dan Wallace, petani dan peternak menggunakan seleksi untuk menghasilkan perubahan besar dalam karakter tanaman dan juga hewan selama beberapa dekade. Petani hanya mengizinkan tanaman dan hewan yang dengan karakter yang diinginkan untuk berkembang biak, menyebabkan evolusi ras. Proses ini disebut seleksi buatan karena manusia yang memilih organisme mana yang harus bereproduksi. Petani menggunakan pembiakan buatan bahkan sebelum genetika penemuan Darwin untuk mempertahankan karakter yang diwariskan yang mereka inginkan baik pada tumbuhan dan hewan. Karakter yang bermanfaat seperti kemampuan untuk menghasilkan
lebih banyak susu pada sapi, pertumbuhan otot ramping yang dipercepat, hewan peliharaan eksotis seperti kucing savanah, dan juga anjing kecil seperti Chihuahua diproduksi oleh pembiakan buatan. Sapi Belgia dipertahankan oleh pembiakan selektif karena pertumbuhan otot rampingnya yang dipercepat. Selanjutnya, seleksi buatan digunakan dalam produksi keanekaragaman yang tak terhitung pada tumbuhan. Jagung, gandum, keledai strain dikembangkan oleh seleksi buatan sifat yang menguntungkan pada bidang pertanian. Brokoli, kubis Brussels, kubis kembang kol, sawi, dan kale atau kale dihasilkan oleh pembiakan selektif liar yang selektif. Mawar dan anggrek juga dibudidayakan dengan pembiakan selektif. Seleksi buatan juga dapat menghasilkan berbagai warna dalam akar wortel. Nah, jadi saya akan menjelaskan persamaan antara seleksi alam dan buatan, yaitu baik seleksi alam maupun seleksi buatan adalah dua metode yang terlibat dalam pemuliaan organisme. Lalu kedua, baik seleksi alam maupun seleksi buatan memungkinkan karakter yang dipilih untuk diteruskan ke generasi berikutnya. Itu saja mungkin dari saya. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Praselsabeth Samusir dari 12 IPA 3. Di sini saya menjelaskan seputar evolusi, yaitu pengaruh lingkungan terhadap gen dan juga seleksi alam berdasarkan resistensi. Yang pertama, pengaruh lingkungan alam terhadap gen. Setiap individu memiliki sifat yang dikendalikan oleh gen. Namun tidak selamanya gen dikendalikan oleh lingkungan. Dalam sebuah percobaan, kelinci A dan kelinci B diberikan makan berpigmen seperti wortel. Hal yang terjadi kemudian adalah lemak tubuh pada kelinci A berubah menjadi warna kuning, sedangkan lemak tubuh pada kelinci B berwarna tetap seperti semula. Lalu pada percobaan kedua lagi, kelinci A dan kelinci B diberikan makanan tidak berpigmen seperti lobak. Hal yang terjadi kemudian adalah lemak tubuh pada kelinci A berubah menjadi warna putih, sedangkan lemak tubuh pada kelinci B tidak berubah warna. Dan setelah diselidiki, bahwa kelinci A tidak memiliki enzim pengendali, sementara kelinci B memiliki enzim pengendali, sehingga ketika kelinci B diberikan makanan berpigmen ataupun tidak berpigmen, maka tubuh kelinci B dapat menguraikan warna makanan melalui enzim yang dimilikinya. Hal ini membuktikan bahwa gen tidak selamanya dipengaruhi oleh lingkungan berupa makanan ataupun tempat tinggalnya. Yang kedua adalah seleksi alam berdasarkan resistensi. Evolusi dan revolusi tidak selamanya berlangsung lama. Contohnya adalah bakteri yang terresisten menjadi lebih banyak. Hal ini dapat dibuktikan melalui konsep seleksi alam, di mana ketika sebuah koloni bakteri diberikan penisilan, hanya beberapa yang dapat bertahan. Namun beberapa saat kemudian, bakteri yang resisten terhadap penisilan berubah menjadi lebih banyak. Hal ini menjadikan penisilan sebagai faktor pengaruh bertambahnya sebuah populasi. Sekian, terima kasih. Nama saya Muhammad Kemal Prabaskara. Yang kelima ada domestikasi. Domestikasi merupakan bukti evolusi yang muncul karena campur tangan manusia. Kegiatan manusia dalam pembudidayaan tanaman atau hewan telah melahirkan tanaman atau hewan spesies baru yang memiliki sifat yang berbeda dengan nenek moyangnya. Perubahan itu merupakan bagian dari evolusi makhluk hidup yang dibuat manusia. Manusia telah membudidayakan berbagai tanaman, mulai dari tanaman untuk konsumsi, tanaman hias, dan hewan ternak dengan tujuan untuk memperoleh kultivar baru yang lebih baik dari tanaman induknya. Sebagai contoh, semangga tanpa biji. Ini merupakan contoh hasil domestikasi. Contoh lain adalah penyilangan burung-burung merpati, sehingga dijumpai adanya 150 variasi burung yang diantaranya berbeda hingga dapat dianggap dengan spesies berbeda. Lalu ada perbandingan fisiologi dan perbandingan biokimia. Yang pertama, perbandingan fisiologi. Makhluk hidup mulai dari yang terendah hingga yang paling tinggi tersusun atas sel. Walaupun jumlah sel dan morfologi setelah dewasa berbeda-beda, namun fisiologi di dalam sel memiliki kemiripan seperti metabolismenya, respirasi, sintesis protein, sintesis ATP, dan penggunaannya dalam aktivitas hidup. Lalu ada perbandingan biokimia. Semua spesies mewarisi sifat-sifat dari nenek moyangnya. Jenis dan jumlah sifat yang sama merupakan petunjuk jauh dekatnya hubungan kekerabatan. Hal ini juga terjadi pada pewarisan sifat biokimia. Perbandingan DNA, RNA, dan protein merupakan cara untuk mengevaluasi hubungan evolusi di antara spesies.
Perbandingan asam nukleat, perubahan yang unik pada urutan nukleotida dapat terakumulasi pada tiap-tiap garis keturunan. Jauh dekatnya hubungan kekerabatan antar spesies dapat diketahui dengan melihat komplementasi atau perpasangan basah antara rantai DNA atau RNA pada spesies yang disebut hibridasi asam nukleat. Selain itu, untuk menentukan jauh dekatnya hubungan antara organisme yang satu dengan yang lainnya, dapat diuji secara biokimia yang disebut uji precipitin, atau digunakan uji precipitin pada dasarnya adanya reaksi antara antigen antibodi. Banyaknya endapan yang terjadi sebagai akibat reaksi tersebut digunakan untuk menentukan jauh dekatnya hubungan antara organisme yang satu dengan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fionanda Ramadhani. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang embrio perbandingan dan juga organ-organ peninggalan atau organ vestigial. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang embrio perbandingan. Nah, apa itu embrio perbandingan? Embrio perbandingan merupakan bukti atau salah satu bukti peninggalan evolusi yang dimana itu untuk mengetahui hubungan kekerabatan dari suatu organisme dengan organisme lain. Sehingga bagaimana cara mengetahuinya, yaitu dengan membandingkan perkembangan organisme atau perkembangan embrio suatu organisme. Nah, adanya persamaan dan perbedaan dalam perkembangan embrio menjadikan individu ini memiliki kekerabatan atau menunjukkan adanya hubungan kekerabatan antara organisme yang satu dengan organisme yang lain, yaitu dengan menjadi petunjuk adanya evolusi. Van Beer mengemukakan pendapatnya mengenai hal ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sifat-sifat umum organisme akan muncul terlebih dahulu daripada sifat yang khusus. Yang kedua, ada yang namanya perkembangan sifat dimulai dari yang umum menuju yang khusus, yaitu mirip-mirip lah sedikit sama yang nomor 1 tadi. Terus yang ketiga atau yang C, yaitu binatang yang akan memisah secara progresif dari binatang yang lain. Nah, terus yang terakhir ada juga namanya dengan dalam perkembangannya hewan-hewan memiliki bentuk embrio yang serupa, namun pada saat dewasa mereka itu berubah atau berbeda. Misalnya contohnya nih, pada saat embrio ada salah satu contohnya embrio perbandingan embrio pada beberapa vertebrata, misalnya contohnya seperti embrio manusia, embrio kelinci, burung, ikan, salamander, dan bahkan juga ada yang bentuknya itu mirip seperti manusia pada saat dia masih dalam bentuk embrio, akan tetapi pada saat dia sudah lahir atau sudah ada di dunia, maka bentuknya akan berubah. Misalnya seperti contohnya tadi yang sudah saya sebutkan, tidak mungkin dalam bentuk embrionya kita sebagai manusia, kelinci, burung, salamander, ikan itu memiliki bentuk embrio yang sama. Ketika besarnya apakah kita sama? Tidak, tentu saja berbeda, bukan? Nah, itulah penjelasan saya mengenai embrio perbandingan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang organ-organ peninggalan atau organ vestigial. Nah, pada manusia dan beberapa jenis hewan dapat dijumpai berbagai alat tubuh yang tidak berfungsi. Organ-organ ini diwarisi dari nenek moyang mereka dan perlahan-lahan menjadi peninggalan karena tidak memiliki fungsi yang belum diketahui sampai sekarang. Sebenarnya semua hal yang telah diciptakan itu memiliki fungsinya masing-masing, akan tetapi manusia atau makhluk hidup seperti kita manusia ini belum mengetahui apa fungsi khusus dari organ tersebut. Apa aja contohnya? Contohnya itu seperti manusia, yang ada di dalam tubuh manusia itu seperti usus besar, usus kecil, dan usus buntu. Nah, dari ketiga itu kan tidak mengetahui apa bentuk fungsi khususnya dari organ-organ tersebut. Contoh lainnya ialah seperti yang di bawah hidung kita ini, yang ada lubang di bawah hidung kita ini. Kalau secara fungsinya, apa itu fungsinya yang secara khusus, belum ada manusia yang menemukan fungsi khususnya. Akan tetapi setelah diteliti, jikalau kita tidak memiliki lubang di bawah hidung ini, maka bentuk wajah kita akan berbeda. Sebagai buktinya atau sebagai istilahnya, lubang ini hanya untuk simetris atau menandai kesimetrisan wajah kita. Itulah fungsinya, tetapi belum memiliki fungsi yang lebih khusus lagi atau belum memiliki fungsi yang lebih jelas lagi. Nah, ada salah satu ilmuwan yang seorang ahli anatomi berkebangsaan Jerman pada tahun 1895, dia itu mencatat kira-kira ada 100 organ peninggalan yang dijumpai pada tubuh manusia yang belum diketahui fungsi khususnya, yang seperti yang saya sebutkan tadi, itu seperti usus besar, usus kecil, dan juga usus buntu. Itu belum diketahui apa fungsinya.
Maksudnya itu seperti otot pergerakan telinga, usus buntu, dan tulang ekor. Itu belum diketahui apa fungsi khusus dari organ-organ tersebut. Bukan yang usus besar tadi ya, tetapi yang otot pergerakan telinga, usus buntu, dan juga tulang ekor. Nah, itu yang belum diketahui apa fungsi khusus dari organ tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.